Desa Cikakak merupakan salah satu dari 12 desa yang ada di wilayah Kecamatan Langun, Kabupaten Banyumas. Letak Desa Cikakak kurang lebih 25 km arah barat Kota Purwokerto. Luas wilayah Desa Cikakak memiliki luas 595.400 hektar yang terdiri dari 5 kadus, 10 RW, 37 RT, dan 11 gerumbul. Saya menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam untuk sampai ke Desa Cikakak dari Purwokerto. Setelah kami sampai ke Desa Cikakak, kami bertemu dengan Mbah Sulam, yaitu juru kunci dari Desa Cikakak pada saat ini. Lalu saya berbincang dengan beliau, menanyakan tentang ritual kebudayaan Islam di sana dan tentang sejarah lainnya, dan menggali informasi-informasi yang bisa kami dapatkan dari Mbah Sulam tentang Desa Cikakak ini. Saya sedikit terkendala bahasa, dikarenakan Mbah Sulam ini tidak bisa berbahasa Indonesia, sehingga saya membawa teman saya untuk mengajak beliau berbincang, mengobrol, dan menggali informasi tentang Desa Cikakak ini. Berikut kami paparkan beberapa hasil dari diskusi kami dengan Mbah Sulam tentang Cikakak ini. Menurut beliau, di Cikakak ini terdapat beberapa ritual ataupun kegiatan masyarakat yang cukup berbeda dengan desa lainnya. Salah satu tempat terkenal di Desa Cikakak yaitu adanya Masjid Saka Tunggal, masjid yang dibangun jauh sebelum zaman Wali Songo, seperti yang tertulis pada Saka, yaitu tahun 1288 Masehi oleh seorang tokoh penting di Cikakak, yaitu Mbah Mustolih, yang digunakan sebagai markas penyebaran ajaran agama Islam pada waktu itu. Masjid Saka Tunggal sendiri berukuran 12 kali 18 meter. Ini menjadi satu-satunya masjid di Pulau Jawa yang dibangun jauh sebelum era Wali Songo, yang hidup sekitar abad 15 sampai 16 Masehi. Sedangkan masjid ini didirikan tahun 1288 Masehi, 2 abad sebelum Wali Songo, sekaligus menjadikan Masjid Saka Tunggal sebagai masjid tertua di Indonesia. Sejarah Masjid Saka Tunggal sendiri senantiasa terkait dengan tokoh penyebar Islam di Cikakak bernama Mbah Mustolih yang hidup dalam Kesultanan Mataram kuno. Itu sebabnya tidak heran bila unsur kejawen masih cukup melekat. Dalam syiar Islam yang dilakukan, Mbah Mustolih memang menjadikan Cikakak sebagai markas dengan ditandai pembangunan masjid dengan tiang tunggal tersebut. Beliau dimakamkan tak jauh dari Masjid Saka Tunggal. Salah satu alasan mengapa masjid tersebut dinamakan Masjid Saka Tunggal yaitu karena memiliki tiang penyangga tunggal atau satu dan sebagai ciri khas masjid. Adapun ciri khas Masjid Saka Tunggal lainnya yaitu tanpa pengeras suara dan ada 4 muazin sekaligus serta adanya ritual ganti jarok. Adapun tujuan didirikannya Masjid Saka Tunggal yaitu sebagai tempat ibadah seperti masjid-masjid pada umumnya, tetapi pada masa itu Masjid Saka Tunggal adalah sebagai sarana syiar Islam dan sebagai markas oleh Mbah Mustolih. Di dalam Masjid Saka Tunggal sendiri terdapat beberapa simbol, diantaranya tiang atau saka tunggal, atap masjid yang memiliki 3 buah atap tumpang, kemudian mustaka dan usuk sorot yang memiliki arti yang berbeda-beda. Adapun arti yang dari atap yang pertama yaitu yang pertama artinya bahwa dalam mencapai keriduan Tuhannya, perjalanan spiritual manusia haruslah dimulai dari dasarnya yaitu syariat. Adapun arti dari atap yang kedua yaitu manusia dituntut untuk menjalankan ilmu syariatnya di dalam kehidupan sehari-hari, dan atap yang ketiga yaitu memiliki arti merupakan bentuk pengetahuan tentang syariat dan thariqat sehingga manusia dapat mengetahui hakikat dari keberadaannya. Adapun arti dari mustaka yaitu sebagai puncak tertinggi dan akhir dari perjalanan spiritual manusia, dan makna dari Masjid Saka Tunggal yaitu tiang penyangga tunggal dan melambangkan pernyataan pada sifat keesaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Masjid Saka Tunggal sendiri sering dipakai untuk berbagai ritual. Di antaranya yang pertama itu zikir. Nuansa Masjid Saka Tunggal benar-benar terasa di hari Jumat. Jamaah Masjid Saka Tunggal berzikir dan bersalawat dengan nada seperti melantunkan kidung Jawa dengan bahasa campuran Arab dan Jawa. Tradisi ini disebut ura-ura. Yang kedua yaitu pakaian imam dan muazin. Imam masjid tidak menggunakan penutup kepala yang lazimnya digunakan di Indonesia, yang biasanya menggunakan peci, kopiah, tetapi di Masjid Saka Tunggal menggunakan udang atau pengikat kepala. Yang ketiga yaitu tanpa pengeras suara. Masjid Saka Tunggal Baitusalam hingga saat ini masih mempertahankan tradisi untuk tidak menggunakan pengeras suara. Meski demikian, suara azan yang dilantunkan oleh 4 muazin sekaligus tetap terdengar begitu lantang dan merdu. Yang keempat yaitu adanya 4 muazin sekaligus. 4 orang muazin berpakaian sama dengan imam, membaju lengan panjang
menggunakan udang bermotif batik, dan 4 muazin tersebut mengumandangkan azan secara bersamaan. Yang kelima yaitu adanya ritual ganti jaro, adalah ritual mengganti pagar bambu keliling Masjid Saka Tunggal. Ritual ini diikuti oleh seluruh warga desa Cikakak. Dalam ritual yang mereka sebut ganti jaro Rajapine, saat membuat pagar, ada beberapa pantangan yang harus ditaati. Mereka dilarang berbicara dengan suara keras serta tidak boleh menggunakan alas kaki, sehingga yang terdengar hanya pagar bambu yang dipukul. Karena melibatkan ratusan warga, hanya dalam waktu 2 jam pagar sepanjang 300 meter ini selesai. Menurut keterangan Mbah Sulam, sistem kepercayaan masyarakat di sekitar Masjid Saka Tunggal Cikakak, mayoritas penduduk di sekitar Masjid Saka Tunggal Cikakak merupakan keturunan dari penduduk asli desa Cikakak sejak dibangunnya Masjid Saka Tunggal. Kepercayaan masyarakat yang dianut oleh masyarakat di sekitar tersebut ialah kepercayaan Islam Aboge yang dianut oleh sebagian besar masyarakat di sekitar Masjid Saka Tunggal, dan sisanya terdiri dari Muslim NU dan penghayat aliran kebatinan Kejawen. Kepercayaan Islam Aboge atau Ali Perbawage yang dianut oleh sebagian masyarakat di sekitar Masjid Saka Tunggal merupakan sebuah aliran kepercayaan yang diikuti oleh sebagian kecil masyarakat di Banyumas luar desa Cikakak. Penganut Islam Aboge atau Ali Perbawage merupakan penganut aliran yang diajarkan oleh Raden Rashid Syahid Kuning. Pada saat ini terdapat ratusan pengikut aliran yang tersebar di sejumlah desa, antara lain Desa Cibangkong, Desa Keracak, Desa Cikakak, dan Desa Tambak Negara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Selain itu, di Desa Onje, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga juga terdapat ratusan penganut Islam Aboge. Aliran kepercayaan ini secara umum tidak jauh berbeda dengan genre Islam Kejawen pada umumnya. Satu-satunya pembeda antara aliran Aboge ini adalah dengan aliran Islam Kejawen pada umumnya ialah merujuk pada sistem perhitungan kalender yang mereka mulai dari Rebowage, yang juga menjadi nama dari aliran tersebut. Perhitungan yang dipakai aliran Aboge telah digunakan para wali sejak abad ke-14 dan disebarluaskan oleh ulama Raden Rashid Syahid Kuning dari Pajang. Perhitungan ini merupakan gabungan perhitungan dalam satu windu dengan jumlah hari dan jumlah pasaran hari berdasarkan perhitungan Jawa, yakni Pon, Wage, Kliwon, Manis, dan Pahing. Dalam kurun waktu 8 tahun atau satu windu terdiri tahun alif, ha, jim, awal, za, dal, ba, wawu, dan jim. Serta dalam satu tahun terdiri dari 12 bulan dan satu bulan terdiri atas 29 sampai 30 hari. Keunikan lain di desa Cikakak yaitu terdapat banyak sekali kera atau monyet yang dimana mereka hidup berdampingan dengan masyarakat di desa Cikakak. Namun pada saat kami menanyakan kepada Mbah Sulam mengapa banyak sekali kera atau monyet di sana, namun Mbah Sulam hanya menjelaskan bahwa dari dulu monyet atau kera itu sudah ada di desa Cikakak dan masih lestari atau masih ada sampai saat ini. Mungkin sekian informasi ataupun penelitian yang saya dapatkan dari desa Cikakak yang bertempat di Wangon, Banyumas. Ini murni hasil dari penelitian saya dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila banyak kekurangan saya minta maaf. Terima kasih.